Awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu semua punya keutamaan, semua punya kemuliaan, tidak peduli ganjil atau genapnya. Apa keutamaannya? Semua amal yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu statusnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Anda sholat dan sholatnya ikhlas, maka status itu naik. Sholatnya bukan sekedar sholat, tapi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda infak, bukan sekedar infak, tapi status infaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca Al-Quran, status bacaan Qurannya naik tingkat menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ada fajar yang istimewa di hari ke-10 diikuti 9 hari sebelumnya. Jadi secara singkat 10 harinya istimewa. Apa yang istimewa di 10 hari itu? Kalau Anda kerjakan ibadah di dalamnya, maka status ibadah itu langsung naik dicintai oleh Allah. Kalimat Qurannya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi keutamaan di hari ini, kalau kita beramal, statusnya langsung dicintai Allah. Artinya ada peluang untuk bertobat. Jadi kalau ada orang tobat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia beramal, status amalnya bukan 10, ingat, yang dituliskan bukan infak 700 kalau dituliskan, tapi kalau dikerjakan di hari-hari ini, semua naik statusnya setara dengan jihad fi sabilillah. Setara dengan jihad. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, ya dari awal sampainya sanggup kita baca, itu dari mulai baca satu huruf langsung ditetapkan jihad fi sabilillah, mujahid. Kalau wafat, syahid. Nun, meninggal, syahid. Masya Allah, baru nun tuh udah syahid. Tapi ini nggak main-main, bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Nah, kapan waktu itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrah, siapa orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah muliakan dengan 10 kemuliaan. Siapa orang yang memuliakan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, bagaimana cara memuliakannya? Yaitu engkau melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari puasa, sedekah, doa, istighfar, dan lain sebagainya amal soleh. Jaga kehormatannya di sisi Allah. Siapa orang yang mampu melakukannya, 10 kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Yang pertama, al-barakatu fi umrih. Yang pertama apa? Umurnya berkah. Orang itu kalau sudah umur berkah, Pak, Bu, hadirin hadirat, kalau sudah umurnya berkah, Masya Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Waziyadah fi malih, hartanya bakal ditambah oleh Allah. Hartanya bakal ditambah. Ditambah di sini bisa ditambah keberkahan, bisa ditambah dari segi fisik, nominalnya bisa ditambah, bisa juga keberkahannya ditambah. Dia tidak bertambah hartanya, tapi keberkahannya ditambah, sehingga hartamu yang bertambah menjadikan engkau mampu berkorban, mampu bersedekah, mampu kau sumbangkan di jalan Allah. Kenapa? Karena kau sadar untuk apa kau kumpulkan uang. Masya Allah. Ini yang ketiga, wal hifdzu li'iyalih, keluarganya dijaga oleh Allah, dijaga keluarganya. Masya Allah. Kita walau bagaimanapun, Pak, Bu, tidak mampu menjaga anak kita sepenuhnya, apalagi anak kita kalau jauh dari pengawasan kita. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu cara untuk engkau menjaga keluargamu, kau muliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-takfir li sayyi'atih, segala kesalahannya dihapus oleh Allah, artinya menjadi penebus daripada dosanya. Yang kelima, at-tad'if li hasanatih, maka kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
nih yang tidak hadir dengan dengan istrinya di rumah, sampaikan. Nah, sampaikan. Kalau perlu nih, dengarkan ulang rekamannya, dengarkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, at-tashil li sakaratih. Allah mudahkan menghadapi sakaratul maut. La ilaha illallah. Dalam doa itu biasanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Sakit Pak, sakit. Apalagi udah terlihat dahinya sudah mulai kejang menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu, sebanyak apapun karyawanmu, sebanyak apapun keluargamu, sebanyak apapun anakmu, sesetia apapun pasangan hidupmu, saat itu engkau tidak akan pernah menghadapi dengan mereka, kau sendirian menghadapi, kecuali dengan amalmu. Itu yang kita khawatirkan saat itu. Di situ iman kita bagaimana? Apakah iman kita masih tetap di dalam diri kita atau la ilaha illallah? Tuh, dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ad-diya li dhulumatih. Gelapnya kubur akan diberikan oleh Allah pelita dengan sebab engkau memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat kubur. Hah? Kata Nabi Muhammad, tidak ada pemandangan yang paling menakutkan melebihi daripada kubur. Yang ke-8, naam, at-tasghil li mizanih. Allah akan jadikan timbangannya nanti berat ketika ditimbang amalnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kemudian yang ke-9, wan najah min darakatih. Dia akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Setiap subuh sama setiap habis maghrib, Allahumma ajirna minan nar. Nih salah satunya, ingin selamat dari siksa api neraka. Karena setelah kematian nanti, ketika kita digiring ke dalam ketika kita digiring di hari kiamat ke dalam ke padang mahsyar, manusia cuma dua bahagian, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Ada orang sekelompok digiring ke dalam surga, ada orang sekelompok digiring ke dalam neraka. Halas. Orang tua yang sayang sama anak istrinya, ayo giring mereka, bawa mereka untuk beramal. Jangan dibiarkan mereka begitu aja. Dan yang terakhir, was-su'ud ala darajatih. Dan dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga dengan berkat memuliakan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah sekarang, amal apa yang baiknya kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Udah tahu tadi kemuliaannya, bagaimana keistimewaannya. Sekarang pertanyaannya, amal apa yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Naam, adapun amal yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka itu terserah umum. Apapun itu, sedekahkah, baca Al-Quran, silaturrahim, hadiah, hadir majlis ta'lim, ataupun di sana membantu orang lain, segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu mulia di sisi Allah dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ada amal-amal yang melebihi dari itu semua. Di antaranya apa? Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasul mengatakan setelah beliau menyebutkan hari yang paling dicintai Allah untuk beribadah di dalamnya adalah hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ketika hari tersebut adalah hari yang dicintai oleh Allah, amal soleh yang dilakukan di dalamnya, maka ambil kabar gembira, setiap orang yang beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia adalah orang yang dicintai Allah. Ya Rabb, mudahan dapat taufik hidayah, mudahan ingat seberatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak amal soleh, Rasul menyebutkan, wa inna siyama yaumin fiha. Orang yang berpuasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 hari ini kita puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka setara, kata Nabi Muhammad, seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Nah ini masalah puasa. Bagaimana puasanya? Sedangkan saya punya qadaan,
Sedangkan saya punya utang bulan Ramadan kemarin masih belum kelar bayarnya. Sedangkan saya bulan Ramadan kemarin masih belum saya tutup hutang-hutang saya, bolong-bolongnya masih ada. Bagaimana? Ya sudah, niatkan qadha tapi lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka engkau mendapatkan keistimewaan pahala sunat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hutangmu terbayar. Hutang terbayar ini maksudnya 1 hari ya 1 hari. Jangan sampai hutangnya 7 hari, mengqadhanya sehari aja. Kenapa? Karena 1 tahun kalau tadi jar pahalanya. Berarti terhutang lagi Allah Ta'ala 353 hari. Masya Allah lah. Bukan seperti itu hitungannya. Maksudnya apa? Kau mendapatkan pahala qadha 1 hari dari pahala dari qadhaanmu di bulan Ramadan, dan engkau juga mendapatkan pahala sunnah puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.